Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anak-anak, marilah kita meluruskan niat kita. Kita ngaji ini semata-mata mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai sifat kalamullah, yang mana kalamullah itu memiliki dua makna, dua pengertian. Ada kalanya kalamullah al-haqiqi, yaitu kalamullah yang hakiki yang bukan berupa bahasa, suara, dan huruf. Dan ada kalanya kalamullah dalam pengertian ibaratun an kalamillah al-haqiqi, yaitu ungkapan yang menunjukkan adanya kalamullah yang hakiki, ya, ungkapan yang menunjukkan adanya kalamullah yang hakiki. Untuk makna yang kedua ini terdiri dari susunan bahasa, suara, dan huruf. Dan selanjutnya kita akan membahas sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat wajib Allah Subhanahu wa taala yang berikutnya, yaitu sifat al-mukhalafatu lil hawadis. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan seluruh makhluknya. Ai jami'ul makhluqat, ay annahu la yushbihu syai'an min khalqi. Yani wajib kita imani bahwa Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluknya, berbeda dalam berbagai aspeknya, berbeda dalam berbagai hal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kamitslihi syai', bahwa Allah Subhanahu wa taala sama sekali berbeda dengan makhluknya. Tidak ada kemiripan, tidak ada kesamaan sama sekali antara Allah dengan makhluknya. Yang perlu kita fahami, makhluk atau alam oleh para ulama tauhid itu dijelaskan oleh ulama tauhid dengan pembagian yang seperti dalam papan tulis ini. Jadi alam itu apa? Alam itu maknanya kullu ma siwallahi. Alam itu maknanya kullu ma siwallahi. Alam adalah segala sesuatu selain Allah, itu namanya alam. Surga itu alam, neraka itu alam, arsy itu alam, langit itu alam, kursi itu alam, bumi itu alam, seluruhnya alam. Kenapa? Karena semuanya itu adalah bukan Allah Subhanahu wa taala. Alam ini selanjutnya terbagi menjadi dua. Ada al-hajmu, ada al-arad. Ada al-hajmu dan ada al-arad. Al-hajmu itu apa? Yaitu segala sesuatu yang memiliki bentuk, yang memiliki ukuran. Itu namanya al-hajmu, atau bisa kita terjemahkan dengan istilah benda. Al-hajmu adalah benda. Benda itu apa? Benda adalah segala sesuatu yang memiliki bentuk dan ukuran, baik kecil maupun besar. Segala sesuatu yang memiliki bentuk, ukuran, baik kecil maupun besar, itu yang disebut dengan al-hajmu. Selanjutnya, al-hajmu ini ada kalanya al-jauharul fard dan ada kalanya al-jismu. Jadi al-hajmu terbagi lagi menjadi dua. Ada al-jauharul fard dan ada al-jismu. Apa itu al-jauharul fard? Al-jauharul fard itu adalah partikel benda. Partikel benda yang paling kecil sehingga tidak bisa dibagi-bagi lagi. Al-juz'ul ladzi la yatajazza, kata para ulama, yaitu partikel dari suatu benda yang sudah mencapai titik terkecil sehingga tidak mampu dipecah-pecah lagi menjadi beberapa bagian. Sudah tidak mampu lagi dibagi menjadi beberapa bagian. Itu adalah pengertian al-jauharul fardu. Yang berikutnya adalah al-jismu. Al-jismu itu apa? Yaitu ma tarakkaba min jauharini. Ya, jadi al-jismu ini maknanya adalah ma tarakkaba min jauharaini fa aktsar. Ya, bisa dilihat ya. Jadi al-jismu maknanya adalah ma tarakkaba min jauharaini fa aktsar, yaitu benda yang tersusun minimal dari dua jauhar atau lebih. Benda yang tersusun minimal dari dua jauhar atau lebih, itu namanya al-jismu. Karena tersusun dari dua jauhar atau lebih, maka bisa dibagi menjadi beberapa bagian, bisa dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Itu namanya al-jismu. Nah, selanjutnya al-jismu ini terbagi lagi menjadi dua. Ada al-jismul latif, ada al-jismul kasif.
Jadi al-jismul latif, ada al-jismul kathif. Al-jismul latif itu apa? Yaitu ma la yudbatu bil yad. Ma la yudbatu bil yad, yaitu benda yang tidak bisa dipegang oleh tangan. Benda yang tidak bisa dipegang oleh tangan. Seperti apa? Angin. Apalagi cahaya, kegelapan, dan hal yang semacamnya. Angin, kegelapan, kemudian cahaya, itu semua termasuk dalam kategori al-jismul latif. Kenapa? Karena tidak bisa dipegang oleh tangan. Nah, tidak bisa dipegang oleh tangan. Cahaya, kegelapan, itu disebut dengan benda. Kenapa? Karena memiliki bentuk, memiliki ukuran. Kalau kita misalkan masuk ke dalam kamar itu kemudian ada lampunya. Lampu ini kemudian mengeluarkan cahaya. Pertanyaannya, apakah cahaya yang ada di kamar kita itu kemudian bisa mencapai sampai radius puluhan kilometer? Tentu tidak. Cahaya yang ada dalam kamar ya besarnya sebatas apa? Sebatas besar ruangan kamar yang kita tempati itu, tidak sampai kemudian menyebar sampai radius puluhan kilometer. Itu maknanya apa? Bahwasanya cahaya juga memiliki ukuran, memiliki bentuk. Balon itu juga demikian, isinya apa? Angin, ya. Jadi angin itu juga dikatakan benda. Kenapa? Karena punya bentuk, punya ukuran. Balon yang isinya angin itu kan menunjukkan bahwa angin itu juga punya bentuk, punya ukuran, dan seterusnya. Nah, itu semua masuk dalam kategori al-jismul latif, benda yang tidak bisa dipegang oleh tangan. Yang berikutnya adalah al-jismul kathif. Al-jismul kathif adalah ma yudbatu bil yad, yaitu benda yang bisa dipegang oleh tangan. Seperti apa? Papan tulis, spidol, tembok, buku, manusia, batu, pohon, dan seterusnya. Itu semua masuk dalam kategori masuk dalam kategori al-jismul kathif, yaitu ma yudbatu bil yad, benda yang bisa dipegang oleh tangan manusia. Oke, jadi saya ulangi, al-hajmu itu benda itu apa? Segala sesuatu yang memiliki bentuk, yang memiliki ukuran. Al-hajmu ada kalanya berupa al-jauharul fardu atau partikel benda, dan ada kalanya berupa al-jismu, yaitu ma tarakkaba min jauharaini fa'aktsar. Al-jismu ada kalanya berupa al-jismul latif, ada kalanya berupa al-jismul khafif, ada kalanya benda yang bisa dipegang oleh tangan, ada kalanya benda yang tidak bisa dipegang oleh tangan. Dan pembagian semacam ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala dzulumati wan nur. Kurang lebih seperti itu insyaallah ayatnya. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit, bumi, dan juga waja'ala dzulumati wan nur, kegelapan dan cahaya. Langit, bumi, kata para ulama, itu masuk dalam kategori al-jismul kathif. Sementara al-dzulumati wan nur, cahaya dan kegelapan, itu masuk dalam kategori al-jismul latif. Dari sini maka kemudian ulama mengatakan ada benda yang bisa dipegang oleh tangan dan ada benda yang tidak bisa dipegang oleh tangan. Selanjutnya bagian dari alam adalah al-arad. Al-arad itu apa? Yaitu sifat benda. Sifat benda, sifat yang melekat pada benda. Seperti apa? Ini papan tulis. Papan tulis sifatnya apa? Keras, ya, warnanya putih, ya, itu namanya al-arad. Kemudian api, sifat panas pada api, sifat dingin pada es, ya, sifat lembek pada bubur, sifat keras pada tembok. Itu semua masuk dalam kategori al-arad, sifat benda. Pertanyaannya adalah kenapa kemudian para ulama membagi alam dengan sedemikian detail, ya. Para ulama ingin menunjukkan bahwasannya Allah itu berbeda dengan makhluknya, bahwasanya Allah itu bukanlah benda, bukan pula sifat benda, bahwa Allah itu bukanlah partikel benda, bahwa Allah itu bukanlah benda yang bisa dipegang oleh tangan atau benda yang tidak bisa dipegang oleh tangan, bahwasanya Allah itu bukan cahaya, bukan kegelapan, Allah itu bukan manusia, bukan jin, bukan malaikat, bukan surga, bukan neraka, dan seterusnya. Allah maha suci dari menyerupai makhluknya.
Ya, Allah Maha Suci dari menyerupai makhluknya, dan Allah Maha Suci dari memiliki sifat-sifat seperti sifat makhluk. Sifat makhluk diantaranya apa? Menempati suatu tempat, diliputi oleh 6 arah, dan seterusnya. Allah maujudun bila makan, Allah ada tanpa tempat. Allah tidak diliputi oleh 6 arah, ya, tidak seperti yang diklaim oleh orang-orang Wahabi yang mengatakan Allah ada di arah atas, yang mengatakan Allah ada di langit, dan seterusnya. Tentu pemahaman yang semacam ini bertentangan dengan sifat Allah, yaitu al-mukhalafatu lil hawadis, bahwa Allah Subhanahu wa taala sama sekali berbeda dengan makhluknya. Oleh sebab itu Al-Imam Dhunnun Al-Misri mengatakan mahma tasawwarta bibalik Allahu bi khilafi dzalik. Apapun yang terbersit dalam pikiran kita, dalam hati kita, maka Allah berbeda dengan apa yang kita bayangkan. Mudah-mudahan bisa difahami. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.